Guys, hari ini gua bersama Ibu Rita Muljarto dan ada pengacara di sini Bang Subardianuka. Ibu Rita Muljarto yang videonya viral ini adalah guru pembimbing retret anak-anak di Sukabumi kemarin yang jadi korban persekusi. Bu, gimana kondisi anak-anak sekarang? Ya, saat ini anak-anak dalam pemulihan ya Pak ya. Dan mereka mengalami trauma ya. Pasti trauma. Kayak gimana traumanya? Ya, mereka tidak bisa mendengar suara kalau keras gitu. Dan mereka sering susah tidur. Susah tidur ya. Dan itu juga menjadi beban bagi orang tua yang melihat anaknya kondisinya masih ada dalam trauma. Bang pengacara, ini kalau anak-anak sampai trauma kena diteror sama orang dewasa ini, apakah ada pasalnya, Bang? Kalau berbicara secara pasal, menurut kami itu masuk pasal 170 KUHP, pengerusakan ataupun bisa dijuntukan 406 KUHP. Itu pengerusakan. Yang jelas 170 itu Penjaranya berapa lama? penjaranya di atas 5 tahun setengah ancamannya. Nah, yang kedua, terkait intimidasi dan kekerasan terhadap anak. Karena kekerasan terhadap anak itu ada dua macam, Bang. Ada secara langsung, ada secara psikologi. Nah, ini menurut pandangan kami, ini secara psikologi pasti terganggu. Bayangkan, anak-anak ini masih di bawah umur, tapi dihadapkan dengan permasalahan seperti ini, otomatis akan merasakan psikologi terguncang. Dan pasti psikologinya jangka panjangnya. Kalau untuk pasalnya, menurut kami di pasal 76C Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, yaitu bisa diancam 3 tahun 6 bulan. Tapi Dengan junto yang perusakan tadi total berapa tahun? ya, kalau 3 tahun sekian ditambah 5 tahun sekian bisa 8 tahun ke atas. Ya, kalau kami sih kita bukan hanya melihat berapa ancamannya, tapi ini harus dihukum berat. Kalau bisa lebih dari itu. Kan ini biadab. Bayangkan anak-anak teman-teman semua, anak bapak ibu yang menonton video ini. Amit-amit terjadi sama anak saya kejar sampai ujung semut. Kami rakyat Indonesia ingin agar pelaku dihukum berat supaya jangan ada lagi teror kepada anak-anak yang berefek sampai trauma jangka panjang. Haleluya, haleluya, haleluya. Shalom alaikum bismillahirrahmanirrahim. Salam Aki. Aku kabarkan Injil keselamatan. Bapak Ibu kasih Tuhan, ketemu lagi dengan saya Evangelis Avraham Effendi Usman. Bagaimana kabar Bapak Ibu semua? Tentu luar biasa. Yes, wow. Kita itu sangat istimewa. Bapak Ibu, kita benar-benar sangat istimewa. Bayangkan saudaraku, di saat kita beribadah, banyak orang yang kebakaran jenggot, banyak orang yang bergetar hatinya, banyak orang yang menggigil jiwanya ketika melihat anak-anak Tuhan beribadah, ketika melihat orang Kristen beribadah. Artinya Bapak Ibu, di saat kita beribadah, kuasa kegelapan itu dipatahkan. Kuasa kegelapan itu Bapak Ibu takluk. Kuasa kegelapan itu gentar. Kuasa kegelapan itu tidak berdaya saudaraku. Sehingga kuasa kegelapan itu menghimpun massa supaya massa bergerak untuk mengganggu anak-anak Tuhan yang beribadah. Makanya saudaraku, kita adalah orang-orang yang sangat istimewa di mata Tuhan. Bayangkan, kita beribadah, banyak orang kebakaran jenggot. Kita memuji Tuhan, banyak kuasa kegelapan bergetar. Setan-setan bergetar Bapak Ibu. Setan-setan yang bergentayangan tidak punya kuasa, tidak punya daya, tidak punya upaya. Sehingga kuasa kegelapan itu menghimpun massa untuk mengganggu di mana ada anak-anak Tuhan beribadah. Yang pertama sekali mereka meminta surat izin. Mana surat izin? Tapi sebelum mereka meminta surat izin Bapak Ibu, mereka melemparkan dulu tempat ibadah anak-anak Tuhan. Mereka ambil batu melempar dengan teriakan-teriakan yang membuat telinga kita bising. Di saat kita mendengar teriakan-teriakan tersebut Bapak Ibu, bukan membuat hati kita damai, bukan membuat pikiran kita tentram, tetapi dengan kita dengar teriakan mereka, membuat kuping kita ketakutan, membuat kita ketakutan Bapak Ibu. Karena setiap kita mendengarkan teriakan itu saudaraku, setiap ada orang yang teriak-teriak seperti itu disertai dengan anarkis Bapak Ibu, brutal saudaraku. Makanya membuat kita berpikir 1000 kali. Kenapa setiap orang melakukan hal-hal di luar kewajaran selalu meneriak tersebut, selalu mengeluarkan teriakan-teriakan seperti itu? Ini ada apa? Ini kenapa? Pernahkah kita berpikir atau tidak? Bapak Ibu, kita melihat tadi di media sosial, kita melihat tadi cuplikan video di awal.
di mana Bang Parmadi Arya mewawancarai Ibu Rita dan juga ada lawyer di sana. Dan kita mendengar penjelasan daripada Ibu Rita. Ibu Rita ini adalah guru pembimbing anak-anak yang melakukan kegiatan retreat di daerah Sukabumi kemarin, Bapak Ibu. Ibu Rita dengan menahan tangisan menceritakan bahwa anak-anak mengalami trauma yang sangat hebat. Mereka mengalami trauma, Bapak Ibu. Bayangkan, mereka lagi beribadah, mereka lagi memuji Tuhan, mereka lagi melakukan kegiatan. Tiba-tiba mereka mendengar suara kebisingan di luar rumah, di luar tempat mereka ada retreat. Lalu ada terjadi lempar, Bapak Ibu, lemparan pakai batu. Lalu mereka masuk, mengambil salib, mematahkan salib, merusak tempat tersebut. Bahkan tidak sampai di situ, Bapak Ibu. Mobil yang ada di situ dibaret, saudaraku. Ini ada apa? Saya selalu ulang-ulang dan tidak pernah bosan mengulang-ulang. Sampai mereka sadar, bila gara-gara agama membuat engkau jahat, tinggalkan agama itu. Bahkan apabila ada Tuhan yang membuatmu harus melakukan hal-hal anarkis, engkau tidak bisa berdampingan satu sama yang lain, tinggalkan Tuhan tersebut. Carilah Tuhan di mana engkau dihargai dan engkau menghargai. Carilah Tuhan yang bisa membuat hatimu damai, yang bisa membuat pikiranmu tentram, yang bisa membuat jiwamu tenang. Carilah Tuhan. Kalau kami orang Kristen, ada pujian yang selalu saya ulang-ulang. Kalau ku cari damai, hanya ku dapat dalam Yesus. Bapak Ibu dikasih Tuhan, saya melihat setiap firman Tuhan itu tergenapi pada diri orang Kristen. Tergenapi pada diri orang Kristen. Terutama sekali kita orang Kristen yang ada di bangsa dan negara ini, bangsa Indonesia. Salah satu firman Tuhan dalam Injil Matius 5 ayat 10, di mana Yesua HaMasiah khotbah di atas bukit. Yesua berkata, berbahagialah orang yang dianiaya oleh sebab kebenaran, karena merekalah yang empunya kerajaan sorga. Bapak Ibu, ini ayat luar biasa. Kita dianiaya, bahkan Yesua berkata, berbahagialah mereka yang dianiaya karena kebenaran, karena merekalah yang empunya kerajaan surga. Karena kita dianiaya, Bapak Ibu, bukan karena kesalahan kita, bukan karena pekerjaan yang tidak benar yang kita lakukan, bukan karena kelakuan jahat kita dianiaya, tetapi kita dianiaya karena kebenaran. Bapak Ibu, hanya orang Kristen yang mengalami penganiayaan karena kebenaran. Hanya orang Kristen yang mengalami penganiayaan karena ibadah. Hanya orang Kristen yang mengalami penganiayaan karena salib, Bapak Ibu. Hanya orang Kristen yang mengalami penganiayaan karena mereka memuji Tuhan. Kita lihat agama-agama tertentu, Bapak Ibu, mereka beribadah di jalan, tutup jalan. Bahkan kalau hari-hari tertentu di saat mereka beribadah, Bapak Ibu, itu separuh jalan diambil. Bayangkan kalau itu terjadi pada orang Kristen. Kalau orang Kristen melakukan hal seperti itu, apa yang terjadi, saudaraku? Di demo berjilid-jilid. Kita mendengarkan teriakan itu setiap saat. Hal anarkis terjadi setiap waktu, Bapak Ibu. Kita beribadah seminggu sekali saja, banyak orang yang kebakaran jenggot. Apalagi kalau kita beribadah setiap saat. Apalagi kalau kita beribadah di gereja setiap waktu, setiap jam, Bapak Ibu. Itu gempar, heboh, keker, viral. Negara, dunia, Indonesia ini, Bapak Ibu. Maksud saya negara Indonesia, Bapak Ibu ya. Heboh, saudaraku. Kita beribadah di waktu-waktu tertentu saja membuat kuasa kegelapan itu bergetar. Jiwanya menggigil, Bapak Ibu. Apalagi kalau kita beribadah setiap waktu. Ditambah lagi kalau kita beribadah pakai toa. Bayangkan, saudaraku. Ya, atmosfer di udara berjatuhan. Kuasa kegelapan berjatuhan. Orang berjatuhan. Banyak orang mati mendadak. Karena apa? Karena takut mendengarkan nama Yesus. Nama yang di atas segala nama, nama yang sangat berkuasa. Maka dari itu, Bapak Ibu, ketika saya membaca Alkitab, saya merenungkan ayat demi ayat yang tertulis dalam Alkitab, saudaraku. Itu luar biasa. Semua firman Tuhan itu tergenapi pada diri kita orang Kristen, terutama sekali kita yang tinggal di bangsa dan negara ini.
Berbahagia kata Yesus Hamasiah karena engkau dianiaya karena kebenaran. Kita dianiaya sekali lagi bukan karena kesalahan kita. Kita dianiaya bukan karena dosa kita. Kita dianiaya bukan karena kejahatan yang kita lakukan, tetapi kita dianiaya karena kebenaran. Bapak Ibu dikasihi Tuhan, belum ada orang yang dianiaya karena kebenaran. Hanya orang Kristen dianiaya karena kebenaran. Bayangkan, kita beribadah saja itu harus ada izinnya Bapak Ibu. Kita mau bangun gereja, bangun tempat ibadah, harus ada izinnya saudaraku. Bayangkan, rumah orang Kristen itu selain tempat tinggal, selain tempat berteduh, selain mereka tempat berkumpul, rumah orang Kristen adalah tempat di mana kami beribadah di dalamnya. Tempat di mana kami memuji Tuhan di dalamnya. Tempat di mana kami membangun hubungan pribadi dengan Tuhan. Jadi rumah bagi orang Kristen itu bukan sekedar rumah tempat kami menginap, rumah tempat kami berteduh, rumah tempat kami berkumpul bersama dengan keluarga, rumah tempat kami tinggal, bukan. Tetapi rumah setiap orang Kristen itulah tempat di mana anak-anak Tuhan berdoa, tempat di mana anak-anak Tuhan memuji Tuhan. Memuji Tuhan selalu, mari kita puji Dia. Memuji Tuhan selalu, mari kita puji Dia. Puji, puji, mari kita puji Dia. Puji, puji, mari kita puji Dia. Memuji Tuhan selalu, mari kita puji Dia. Memuji Tuhan selalu, mari kita puji Dia. Rumah anak-anak Tuhan, rumah orang Kristen adalah rumah di mana anak-anak Tuhan berkumpul untuk memuji Tuhan. Harus punya hubungan khusus dengan Tuhan. Jadi kalau ada orang yang berkata jangan kalian pergunakan rumah untuk beribadah, rumah itu memang khusus untuk beribadah kepada Tuhan. Ya, setiap anak-anak Tuhan yang tinggal di rumah harus membangun hubungan dengan Tuhan. Harus punya hubungan khusus dengan Tuhan. Harus punya hubungan keintiman dengan Tuhan. Harus melekat dengan Tuhan. Bahkan harus diadakan mesbah doa di setiap rumah orang Kristen. Makanya jarang sekali orang Kristen yang kena sihir. Jarang Bapak Ibu. Jarang sekali anak-anak Tuhan itu yang kena sihir. Jarang. Kecuali orang Kristen yang tidak pernah punya hubungan dengan Tuhan. Itu gampang kena sihir, gampang kena kuasa kegelapan. Tetapi orang Kristen yang rajin berdoa, rajin beribadah, rajin membaca Alkitab, sihir tidak akan kena. Kuasa kegelapan takut. Ya, karena kita ada tudungnya Tuhan Bapak Ibu. Kita ada penyertaan Tuhan, kita ada perlindungan Tuhan. Kita dilindungi oleh Tuhan di saat kita dekat dengan Tuhan. Makanya kuasa kegelapan itu tidak akan kena, tidak akan mengenai anak-anak Tuhan, orang-orang Kristen. Jadi sekali lagi saya membaca dalam Injil Matius 5 ayat 10 yang berbunyi, berbahagialah orang yang dianiaya oleh sebab kebenaran, karena merekalah yang empunya kerajaan surga. Nah itu Bapak Ibu, di saat Yesus Hamasiah khotbah di bukit, dia memberikan penjelasan, dia berfirman, dia berkata kepada para murid dan kepada orang-orang yang mendengarkan khotbah di atas bukit pada waktu itu. Dan firman yang sama, ayat yang sama berbicara kepada kita hari-hari ini. Berbahagialah engkau dianiaya karena kebenaran, karena engkaulah yang empunya kerajaan. Ini Bapak Ibu, firman yang luar biasa saudaraku. Kita alami. Hampir tiap tahun kita alami. Hampir tiap saat kita alami Bapak Ibu. Kita mau buat ibadah harus ada izin. Kalau kita tidak ada izin kita dianiaya. Rumah kita dipersekusi. Kita diteriaki saudaraku. Rumah dilempari. Mobil dibaret saudaraku. Terjadi hal anarkis yang luar biasa. Yang dialami oleh anak-anak Tuhan yang beribadah tanpa izin. Masa kita beribadah kita harus minta izin ke mereka? Kita memuji Tuhan harus minta izin ke mereka. Lama-lama seperti saya bilang, kita mau baca Alkitab, mereka akan datang menanyakan izin kita. Di mana surat izinmu ketika engkau membaca Alkitab? Kau membaca Alkitab di sini, surat izinmu mana? Lama-lama mereka akan mempertanyakan hal itu Bapak Ibu. Itu kenapa saudaraku terjadi hal seperti itu? Ingat, kuasa kegelapan itu takut.
ketika anak-anak Tuhan berkumpul, ketika anak-anak Tuhan bersatu, memuji, memuliakan, meninggikan Tuhan, beribadah kepada Tuhan. Itu kuasa kegelapan takut, Bapak Ibu. Saudara masih lihat, masih ingat bagaimana kaum Israel di saat mereka meminta izin kepada Fir'aun untuk beribadah kepada Bapa Yahweh, itu nggak dikasih izin, saudaraku. Tidak dikasih izin. Bahkan orang Israel pada waktu itu dianiaya, ya, dianiaya bertahun-tahun lamanya. Lalu orang Israel bersatu, bersehati, mereka duduk, mereka diam di kaki Tuhan, mereka berseru kepada Tuhan, mereka berdoa kepada Tuhan, Bapak Ibu. Ya, mereka berseru kepada Tuhan, mereka berdoa kepada Tuhan. Lalu ayat Alkitab berkata Tuhan melihat doa orang Israel pada waktu itu. Tuhan mendengar doa orang Israel pada waktu itu. Tuhan melihat kesehatian orang Israel pada waktu itu. Lalu Tuhan mengutus Musa untuk mengeluarkan bangsa Israel dari tanah Mesir yang sedang diperbudak oleh Fir'aun, Bapak Ibu. Begitu juga kita, Bapak Ibu. Ketika kita melihat, kita mengalami penganiayaan sebagaimana yang dialami oleh orang Israel pada zaman Fir'aun, kita tidak usah capek-capek meminta kepada pihak yang berwajib, kepada polisi, kepada pemerintah, kepada hukum. Tidak usah, Bapak Ibu. Ya, tidak usah. Kita berseru kepada Tuhan. Kita berseru kepada Tuhan. Tuhan mendengar doa kita. Ketika anak-anak Tuhan, semua orang Kristen bersatu, duduk diam, memanjatkan doa, berdoa kepada Tuhan, kita akan melihat kuasa Tuhan. Kita akan melihat mukjizat-mukjizat terjadi. Kita akan melihat bagaimana Tuhan bertindak. Kita akan melihat bagaimana tangan Tuhan itu yang sangat kuat akan turun membela kita, Bapak Ibu. Ya, kita berseru kepada Tuhan. Tuhan yang menjadi pembela kita. Tuhanlah tempat perlindungan kita. Tuhanlah benteng yang sangat kokoh untuk kita berlindung, untuk kita bernaung, saudaraku. Mari kita berseru kepada Tuhan. Kita berdoa kepada Tuhan. Kita teriak sama Tuhan. Tuhan pasti mendengarkan teriakan kita. Tuhan pasti mendengarkan seruan kita. Tuhan pasti mendengarkan doa kita. Dan di situ kita melihat, merasakan kuasa Tuhan, otoritas Tuhan yang sangat hebat, yang sangat dahsyat, yang sangat luar biasa, Bapak Ibu. Orang Kristen kalau sudah tidak tahan lagi, orang Kristen akan menangis sama Tuhan. Maka Tuhan orang Kristen yang maha hidup, Tuhan orang Kristen yang hidup, Tuhan orang Kristen yang maha mendengar, yang maha melihat, yang maha merasakan, akan bertindak. Makanya firman Tuhan berkata, serahkan semua penghakiman kepada aku. Semua penghakiman kita serahkan kepada Tuhan. Tuhan yang akan menghakimi orang-orang yang menganiaya kita, Bapak Ibu. Ya, kita berdoa kepada Tuhan sungguh-sungguh, saudaraku. Jangan lagi kita teriak sama pihak yang berwajib. Percuma, saudara. Bapak Ibu lihat kemarin ada oknum-oknum aparat di situ. Di saat terjadi teriakan perusakan di dalam gedung, di dalam rumah tersebut. Buat apa kita teriak lagi sama mereka, Bapak Ibu? Toh mereka ada di saat kejadian, di hari kejadian mereka ada. Jadi untuk apa kita teriak sama mereka? Untuk apa kita minta tolong sama mereka? Untuk apa, saudaraku? Ya, kita berdoa saja sama Tuhan. Kita teriak sama Tuhan. Ayo Bapak Ibu, saya mengajak saudara semuanya, kita berdoa sama Tuhan. Ya, kita berdoa sama Tuhan. Tuhan kita Tuhan yang maha kuasa. Tuhan yang maha dahsyat. Tuhan yang sangat luar biasa. Jangan jemu-jemu berdoa kepada Tuhan. Ini saatnya kita harus bersatu. Jangan saling menyalahkan satu sama yang lain. Mari kita bersatu. Berdoa kepada Tuhan. Tuhan yang akan turun tangan. Kalau Tuhan turun tangan, wow. Kalau Tuhan turun tangan. Baik saudaraku yang dikasihi Tuhan. Kiranya video ini bisa memberikan pencerahan kepada kita semuanya. Bisa memberikan motivasi dan semangat kepada kita semuanya. Saya mengucapkan terima kasih banyak kepada Bapak Ibu yang selalu mendukung pelayanan Habaget, baik melalui doa, dana, motivasi maupun support saudara semuanya.
Lebih-lebih lagi saudara yang selalu membantu pelayanan yang kami lakukan bersama dengan Bang JDP di pedalaman. Dan kita Bapak Ibu sekalipun sudah pulang dari pedalaman, tetapi ada orang-orang tertentu yang sudah kita tempatkan di pedalaman untuk mementori, untuk mendidik, untuk mengajari orang-orang yang sudah kembali kepada Tuhan. Kita tidak lepaskan. Bulan depan kami kembali lagi ke pedalaman Bapak Ibu. Jadi 2 bulan sekali kami akan ke pedalaman. Kalau dulu Bapak Ibu bisa 3 bulan sekali, kali ini kami harus kembali ke pedalaman, tempat-tempat yang kami sudah kunjungi, tempat-tempat yang sudah kita buat pos PI Bapak Ibu, tempat-tempat di mana kita sudah jangkau kembali mereka yang sudah undur di hadapan Tuhan, kita akan datang 2 bulan sekali. Jadi Bapak Ibu dukung dalam doa, bawa dalam doa syafaat, dan kali ini kami sangat butuh support, dukungan, doa, nasihat Bapak Ibu semuanya. Terima kasih. Assalamualaikum Bishim Hamasiah. Salam Aki. Aku kabarkan Injil keselamatan. Bapak Yahweh Bishim Adonai Yesus Hamasiah Wahakodes memberkati kita semua. Haleluya. Amin. Salam murtadin. Terima kasih.